Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya itu di dalam kitab Daniel. Dan untuk tema kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu tema, yaitu iman dalam perspektif PL, suatu refleksi teologis dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai iman, maka setiap agama yang ada di Indonesia, yang dikenal di Indonesia, itu agama-agama besar yang ada di Indonesia memiliki definisi masing-masing. Di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 20 diceritakan bagaimana Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel atas dosa dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan Yerusalem kepada bangsa asing, yaitu kerajaan Babel. Yerusalem yang megah dan sombong akhirnya harus hancur lebur oleh kerajaan Babel. Semua harta kekayaannya diangkut, dan orang-orang yang tersisa dibawa ke negeri Babel sebagai tahanan dan dijadikan budak oleh Raja Nebukadnezar. Akan tetapi meski Allah telah memberikan hukuman kepada bangsa Israel, Allah tetap menunjukkan belas kasihannya dengan menggerakkan hati Raja Nebukadnezar untuk memilih orang-orang muda yang berkenan di hadapan Allah untuk dididik dan diperlakukan secara terhormat di dalam kerajaan Babel. Kita bisa melihatnya dan membacanya di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Dan di antara mereka itu adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara, keempat orang muda yang terpilih itu mereka berkomitmen untuk tetap setia kepada Allah, bahkan tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-8. Jika kita melihat posisi mereka, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka baru saja mengalami peristiwa yang buruk. Mereka kehilangan harta benda, bahkan mereka harus kehilangan orang tua, kakak, atau adik mereka. Dan yang lebih parahnya, mereka harus menjadi orang buangan di negeri yang sama sekali asing bagi mereka. Sebenarnya bisa saja keempat orang muda yang terpilih tersebut merasa kecewa dan meninggalkan Allah dan berpaling dari imannya. Namun keempat orang muda itu tidak menyalahkan Allah atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tetap setia dalam iman mereka kepada Allah, meskipun godaan dunia sangat jelas ada di depan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan dan ketaatan keempat orang muda tersebut akhirnya membuahkan hasil, yaitu di mana mereka akhirnya mendapatkan kasih karunia dari Allah melalui perantaraan orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana kerajaan Babel. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-9. Akan tetapi walaupun begitu, apakah di dalam menjalani iman kepada Allah yang benar, keempat orang muda ini tidak mengalami hambatan dan rintangan? Lalu apakah kalau ada rintangan dan hambatan terhadap iman mereka, keempat orang muda itu apakah bisa melewatinya? Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan iman keempat orang muda ini bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen masa kini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 dijelaskan bagaimana keempat orang muda itu mereka mengalami rintangan terhadap iman mereka, yaitu dalam hal apa? Itu dalam hal makanan dan minuman yang harus mereka santap setiap harinya. Pertanyaannya adalah, kenapa makanan dan minuman menjadi rintangan bagi iman
percaya mereka kepada Allah. Padahal itu merupakan sajian terbaik yang diberikan oleh pihak istana kepada keempat orang muda tersebut dan kepada orang-orang muda pilihan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasannya adalah karena jika kita melihat jauh ke belakang, bangsa Israel memiliki suatu ketetapan hukum yang disebut dengan hukum Taurat. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Di dalam hukum Taurat ada 10 perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang Israel secara turun-temurun. Karena hukum Taurat itu merupakan perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa hidup dengan tertib dan berkenan kepada Allah. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang sanggup melaksanakan ke-10 perintah tersebut. Sebab dari ke-10 perintah itu, dari ke-10 hukum Tuhan itu ada banyak turunannya yang dibuat oleh bangsa Israel itu sendiri dalam mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun ke-10 perintah Tuhan itu sangat sulit untuk dijalankan dalam praktek kehidupan sehari-hari, tetapi justru hal itu menjadi kebanggaan bagi mereka, orang-orang Israel, termasuk juga keempat orang muda tadi. Keempat orang muda itu tahu bahwa makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka itu sama dengan yang diberikan kepada raja. Artinya apa? Artinya semua makanan dan minuman tersebut sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada para dewa-dewa negeri Babel untuk didoakan terlebih dahulu, baru setelah itu dihidangkan kepada raja dan seisi istana raja. Nah, hal itu bagi orang-orang Israel termasuk Daniel dan kawan-kawannya merupakan suatu bentuk kekejian kepada Allah. Oleh karena itu, Daniel dan kawan-kawannya tidak mau menyantap makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Dan sebagai penggantinya, Daniel dan kawan-kawannya meminta ganti, yaitu sayuran, sayur mayur. Tentu saja permintaan mereka tersebut tidak langsung dituruti oleh pegawai istana. Karena apa? Karena pegawai istana takut kalau mereka hanya makan sayuran saja, nanti mereka akan kelihatan kurus dan mereka akan kelihatan tidak segar. Dan jika raja melihat hal tersebut, maka kepala pegawai istana yang akan terkena imbasnya, dan pegawai istana yang akan mendapatkan hukuman dari raja. Karena apa? Karena pegawai istana raja dianggap lalai dalam melakukan pekerjaannya, dianggap lalai, dianggap tidak memperhatikan asupan gizi Daniel dan kawan-kawannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dari situasi tersebut Daniel mengerti, Daniel memahami akan kecemasan dari pegawai istana Raja Babel tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya? Daniel meminta karunia, meminta hikmat kepada Allah untuk memberikan jalan keluar atas apa yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan saat ini, Daniel meminta kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk diadakan percobaan antara Daniel dan kawan-kawannya yang hanya makan sayur-sayuran dengan orang-orang muda lainnya yang menyantap makanan dan minuman yang disajikan sama kepada raja selama 10 hari. Dan jika dalam 10 hari perawakan Daniel dan kawan-kawannya lebih kelihatan kurus dan tidak segar, maka kepala
pegawai istana boleh memperlakukan mereka sama dengan yang lainnya. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, Allah memperhatikan kesetiaan Daniel dan ketaatan yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya tersebut. Oleh karena itu, tepat pada hari yang ke-10, selesai masa percobaan yang diminta oleh Daniel, Allah memberikan Daniel dan kawan-kawannya perawakan yang lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk, lebih segar dibandingkan dengan orang-orang muda lainnya. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-15. Hal itu terjadi karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena iman mereka kepada Allah, dan karena mereka setia kepada imannya, serta tetap memilih taat kepada perintah Allah, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, melebihi orang-orang muda lainnya. Lebih dari itu juga, Daniel diberikan juga pengertian mengenai berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-17. Daniel dan kawan-kawannya akhirnya bekerja kepada Raja Nebukadnezar. Bahkan Allah menjadikan keempat orang muda itu 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampe yang ada di seluruh kerajaan Babel pada waktu itu. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-20. Lalu Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Daniel dan kawan-kawannya ini bagi kita, bagi kehidupan kita orang Kristen masa kini, secara khususnya bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia? Di masa pandemik ini, tentunya setiap orang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesehatan, persoalan rumah tangga, kepedulian sosial, dan terutama persoalan ekonomi. Dalam situasi yang sedang kita alami saat ini, pasti banyak dari antara kita yang menjadi lebih individualis, bahkan mungkin mulai menjauh dari Tuhan. Namun setiap orang Kristen yang ada di Indonesia saat ini diajak untuk belajar dari kisah Daniel dan kawan-kawannya. Meskipun mereka dalam keadaan sulit, mereka tetap taat dan beriman kepada Allah, dan mereka tetap menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang-orang yang sudah menghancurkan tanah kelahiran mereka. Dalam situasi sulit yang sedang kita alami saat ini, seharusnya kita juga sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus menjadi lebih peduli dan peka, dan menjadi lebih peka terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga diajarkan untuk menunjukkan kasih kita yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Kristus di dalam diri kita, dan orang bisa melihat perbedaan hidup sebagai orang Kristen dengan orang di luar Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini sekali lagi mengajarkan kita bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dalam situasi kondisi yang kesusahan seperti yang dialami oleh Daniel dan kawannya. Dalam situasi kondisi yang berbagai macam kesusahan yang sedang dialami oleh kita, harusnya kita tetap beriman kepada Allah. Jangan hanya ketika kita senang, bahagia, baru kita datang kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberikan kepada kita suatu kesusahan, kita menyalahkan Allah, kita mempersalahkan Allah atas apa yang sedang kita alami.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika di antara kita ada yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan saat ini, mari kita belajar dari kisah Daniel, di mana mereka terbuang jauh dari tanah kelahiran mereka, tetapi mereka tetap setia terhadap iman mereka kepada Allah. Mereka tetap taat menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan mereka tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang sudah menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Saudara, kembali lagi saya mengingatkan, mari kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dalam setiap kondisi keadaan yang sedang kita alami. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita beriman kepada Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mempersalahkan Allah, tapi kita akan melihat bahwa hal itu merupakan suatu pembentukan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Amin.